membatalkan sholat. Ya, orang dari atas kita lihat tuh, wah, dia nggak pakai pangsi. Ya, biasain sholat pakai pangsi, walaupun pakai sarung pakai pangsi. Nah, kebetulan cuma pakai celana kolor, kelihatan begitu tuh pahanya. Ya. Kelihatan, berarti kan di bawah pinggang. Nah, itu celengannya ya membatalkan sholat. Lau faqada ma yasturul aurah kamilan. Walakin wajada ma yasturu sau'ataihi. Fayata'ayyanu lahuma. Aw wajada ma yakfi ihdahuma. Fayuqaddimu. Ya. Maka dia mendahulukan gubulahu. Jika nggak ada yang bisa menutup dari aurat secara sempurna. Tapi di Indonesia sih nggak kita. Kemungkinan bisa terjadi, mungkin ada di tengah hutan. Seorang diri, pakaian udah terkoyak-koyak, mungkin jatuh dari pesawat kali sendirian. Atau dia penjaranya yang penjara kayak penjahat perang. Jadi nggak punya, dia mau sholat nggak punya pakaian yang bisa menutupi auratnya secara sempurna. Saat sempurna kan paling kagak di bawah dengkul, di atas pusar. Ini udah bisa ini nih, nggak punya dia. Cuma ada yang didapatkan yang bisa menutup hanya kemaluan depan dan kemaluan belakang. Umpamanya cuma pakai celana dalam doang, ya, atau pakai celana sempak, pakai kolor, bajunya udah terkoyak, celananya atau sarungnya udah robek, segitu-gitunya doang tuh, ya, tetap sholat, ya. Karena memang nggak ada yang bisa ditutup, nggak ada sesuatu yang bisa menutup. Mau pakai kaleng ya nggak mungkin, pakai drum, nanti sholatnya gimana? Ya. Maka kalau memang juga lebih dikit lagi, ya, yang bisa ditutup cuma ini doang nih, pakai plastik misalnya, maka dahulukan yang depan nih, baru yang belakang. Ya, yang wajib ditutup kan depan belakang nih, kalau memang nggak ada pakaian lagi. Tapi kalau sama sekali nggak ada, emang mungkin disiksa dia sehingga di dalam keadaan nggak ada berpakaian, tetap waktunya sholat, dia waktu sholat. Ya, saking pentingnya tuh sholat. Berat masalah sholat itu. Makanya nggak boleh sembarangan atau ditinggal. Lawin kasyafat auratuhu fis sholah. Jika auratnya terbuka ketika sholat. Nah, lagi sholat auratnya terbuka. Fasataroha halan. Maka dia segera menutupnya. Fala yadur. Tidak membatalkan sholat. Jadi kalau kita lagi sholat, kemungkinan aurat kita tersingkap, terbuka. Ya, boleh perempuan juga. Maka perempuan kalau takbir jangan apa namanya? Jangan tinggi-tinggi, pendek aja. Ya, jadi nggak terbuka lagi, apalagi emang tutup, alhamdulillah. Atau ketarik kenahnya, atau orang laki sarungnya mungkin robek, atau ada bolongan. Pokoknya ketika tersingkap auratnya, terbuka auratnya, ketika sholat, di dalam sholat, fasataroha halan, maka tutup dengan segera. Tidak membatalkan sholat. Fa'in ta'akhara bi'an mada waktu yumkinu an yasturoha fihi falam yasturha batalat sholatuhu. Apabila dia melambatkan, entar-entaran ibaratnya, udah tahu tersingkap, mestinya segera, nggak batal. Jadi tersingkap, batal lu sholat, enggak. Kan memang bukan kita buat sengaja, tidak, tersingkap, bukan disengaja, ya. Cepat dia tutup, itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau dia mentakhirkan, melambatkan, nggak segera dia nutup, sekira-kira tuh, ya, berlalunya waktu yang memungkinkan untuk dia menutup, tapi dia nggak tutup, maka batalat sholatuh, batal sholatnya. Paham ya? Mestinya segera ditutup, tapi nggak ditutup. Memungkinkan dia untuk tutup, tapi nggak ditutup buru-buru, batal sholatnya. Tapi kalau kita langsung segera, nggak batal. Jadi udah kelihatan nih, waduh batal, jangan terus sholat. Ya, bisa jadi, ya, celana kedodoran atau sarung kedodoran, truk buka, langsung turun ke bawah, naikin lagi. Paham nggak? Ntar pelan-pelan.
Gitu. Singkat, jangan biarin taruh nungguin ruku. Kan pakai nungguin udah langsung, belum batal. Ada lagi bilangan in hasala ta'arudu baina satril aurah bil yad wa baina wad'ihima fi sujud. Kalau dia ya mendapatkan untuk terbuka auratnya, maka kan mesti ditutup sama tangannya dia nih, seperti bolong. Akhirnya dia ditutup sama dia pakai bolong. Kalau tersingkap sih terbuka gitu, bisa diturunin gitu. Ada kancingnya begini. Tapi kalau terbukanya modelnya tersingkapnya bolong, mau nggak ditutup. Wabaina wad'ihima, dan di antara dia meletakkannya di dalam sujudnya gimana nih? Kalau dia lagi rukuk mending, lagi diri masih di begini dia ditutup. Ya, nah pas sujud gimana? Dilepas, kelihatan tuh dungkul, yang bolong. Ditutup, cuma satu tangan dia sujud. Ada dua lagi. Gimana? Ada kelakuan lagi, sarung mau pakai lihat dulu apa ya. Tapi kan bisa kejadian. Ya, bisa kejadian robek, apalagi yang model-model sekarang sarung ada di tengah begini misalnya. Akhirnya dipegangin media begitu. Ya. Masih dikasih jalan di sini. Indal Khatib Syarbini, Imam Khatib Syarbini, yuqaddimu satrul aurah, mendahulukan menutup aurat. Ya, udah, sujud paling cuma satu tangan. Ya. Kalau apa? Ya. Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Kalau Indah Romli, yajib buat fi sujud. Kalau Imam Romli wajib meletakkan tangannya di dalam sujud. Ya. Kalau Ibnu Hajar memilih mau antara keduanya. Ya. Jadi nggak jadi masalah. Ya, karena perbedaan pendapat. Jadi kalau ente mau pegang udah. Ya, satu tangan sujud nggak apa-apa. Kemudian syarat yang terakhir apa? Mengerti ilmunya, baik yang sunnah maupun yang wajib. Ya terakhir tuh ya, yang syarat sholat, yaitu mengetahui fardu dan sunnah sholat. Ada gambarannya. Tarotan ya'taqidu an jami'a af'alis sholah furudun fatasihu sholatuh. Tarotan ya'taqidu anna jami'a an af'alis sholati sunan fala tasihu sholatuh. Terkadang orang berkeyakinan. Dia berkeyakinan bahwasanya seluruh pekerjaan sholat, mulai dari takbir sampai salam, adalah fardu, hukumnya wajib. Padahal kita harus mengerti, bukan orang bodoh gitu. Kita harus ngerti mana yang wajib, mana yang sunnah. Maka itu salah satu dari syarat sholat. Kalau sampai nggak tahu bahaya. Nah makanya di sini digambarin nih. Karena kemungkinan orang soal tahu nggak tahunya bisa ada berapa hal dalam keadaan. Di sini dikasih tahu nih keadaannya. Ada orang, dia berkeyakinan. Ya karena dia nggak belajar mungkin, belum belajar. Ente sholat gimana itu? Mulai dari takbir sampai salam. Ente tanyain deh. Coba jelaskan, sunat wajib? Wajib semuanya. Mulai dari takbir sampai salam, wajib semuanya. Padahal ngangkat tangan sunnah. Naruh sedekap, sunnah. Baca Allah Akbar kabira, sunnah. Enggak semuanya sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi di beranggapan semuanya semuanya wajib. Diingetin nih, semuanya wajib. Fatasihu sholatuh. Sah sholatnya. Tuh, karena dia menganggap semuanya wajib. Jadi kalau wajib pasti dikerjain sama semua media. Dia tahu tuh nggak boleh ditinggalkan. Wajib, sah sholatnya. Nah, ada lagi orang yang berkeyakinan, beranggapan bahwasanya seluruh pekerjaan sholat sunnah, semuanya sunnah. Kerjaan sholat sunnah. Ini rukuk sunnah, udah semuanya kan sunnah aja. Fala tasihu sholatuh, maka nggak sah sholat. Kalau semua dianggap wajib, sah. Tapi kalau dianggap sunnah, nggak sah. Ini kalau hukum-hukum biasa begitu, kalau ulama yang teliti. Kalau ada perkara, ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, maka ulama lebih apiknya mengambil yang haram. Kenapa? Andai nanti ternyata di sidang Allah Ta'ala, ya, dua-duanya benar, tapi ternyata di sidang Allah Ta'ala keputusannya adalah haram,
kita insya Allah udah nggak makan itu. Ya apapun juga itu. Sebab apa? Karena kita udah berkeyakinan haram. Masa inti haram itu terjak? Tapi berkeyakinan bahwasannya itu makruh, ya ternyata memang makruh, masih selamat kita. Kenapa? Emang kita nggak ngerjain. Paham nggak nih? Ya, ini guru Anda ngajarin. Apapun juga bentuknya dalam permasalahan. Ya, kalau ke tadi kan nih 2 boleh, yang ini boleh jadi. Ya. Yang masalah tadi tuh masalah aurat. Ya. Tapi kalau masalahnya kalau diinin batal, kalau ini nggak batal, mendingan kita ambil yang jadi batal. Coba, kalau ternyata kita bisa menghindari dari satu yang batal, maka kita nggak terlibat. Tapi kalau kita bilang, nggak apa-apa, ada ulama yang boleh, ternyata di sana nggak boleh. Gitu. Jadi kalau ngambil ilmu tuh lebih yang berat. Kalau ada perbedaan ulama, ini untuk kehati-hatian. Tapi kita nggak nyalain yang mengambil ini, mengambil itu. Paham tuh ya? Nah, makanya ketika seorang beranggapan sholat itu wajib, dia masih selamat, sholatnya sah. Tapi kalau dia menganggap itu sunnah, nggak sah sholatnya. Karena pasti yang namanya dia menganggap itu semua sunnah, ada kan biasa sunnah kita tinggalin. Ya, kita tiap sholat nggak semuanya. Yang wajib doang kita benar-benar perhatikan. Tapi kalau yang sunnah, kadang kita tinggal. Buktinya bangkit dari ruku, kadang-kadang kita nggak angkat tangan. Ya, benar nggak? Ya, itu biasa. Ya, biasa. Kadang-kadang kalau sholat sunnah, apalagi sholat sunnah. Tetap aja biar sholat sunnah juga tetap ada yang wajib, ada yang sunnah. Biasa sholat sunnah langsung bismillah. Nggak baca Allahu Akbar kabiro. Siapa itu? Aneh. Ya. Tapi kalau kita anggapin semua sunnah, mau sholat wajib, sholat sunnah, nggak sah udah. Ya. Karena kemungkinan nanti Fatihah ditinggal sama dia. Makanya dalam ilmu fikihnya nih ya, bukan hanya yang tentukan dalam ilmu fikihnya. Kalau dia menganggap semua fardu sholat itu wajib, maka sah sholatnya. Tapi kalau dia menganggap semua sholat itu fardunya rukun sholat itu sunnah, maka membatalkan atau tidak sah sholatnya. Bukan membatalkan, tidak sah sholatnya. Artinya dari awal dia udah nggak sah. Makanya syarat sholat harus mengenal mana yang wajib, mana yang sunnah. Kemudian ada lagi yang beriktiqad. Taratan ya'taqidu anna fi shalah furudan wa sunanan. Ada yang beranggapan, berkeyakinan bahwasannya dalam sholat itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Tahu gak ente? Oh iya, sholat sih ada yang fardu, yang sunnah. Walakin la yumayyiz. Ya, demikian. Kalau dia orang yang ummi, orang yang memang masih awam. Orang yang awam, baru belajar atau baru masuk Islam. Wa amma idza kana aliman, tapi kalau orang yang alim, ya, yang dibilang alim itu apa tuh? Yang manistagola bitolabil ilim. Ya, orang yang udah sibuk dalam menuntut ilmu. Ini ente nih yang udah menuntut ilmu. Ya, rapi banget nuntut ilmu mulu, tapi masalah sholat kagak pernah dibahas. Ya, rajin datang, ente tanya aja coba orang yang datang rajin, belum tentu. Karena jarang ngaji-ngaji itu buka masalah sholat, seputar sholat aja kita 7 kali hidup gak bakal habis. Ya, belum ilmu yang lain. Ya, jangan kecilin makanya. Ngumpul-ngumpul doang baca-bacaan kelar, ngumpul-ngumpul bacaan kelar. Belum lagi ntar ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Ya, yang wajib dipelajarin. Kalau kagak mencleng ntar akhirnya ketauhidannya. Akhirnya apa? Jadi kufur nanti. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita di dalam kitab Matan Zubat dikatakan tuh, awal wajibin ala insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Awal yang pertama buat manusia belajar ilmu, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari kecil kenalin anak kita dengan Allah. Dari kecil udah belajar wujud kidam bako. Kita masih gede masih belum belajar, belum kenal. Nah, itu serem nanti. Ya, udah bimbang Allah bener gak ngasih rezeki. Sehingga ninggalin sholat, ninggalin ini. Kalau gue nggak berusaha, gue nggak bakal ini. Nah, akhirnya melenceng. Ya, udah ninggalin Allah Subhanahu wa taala. Banyak tadi akhir zaman. Ya, ilmu tauhid bukan tentang Allah taala, tentang yaumil akhir. Sering disebut dalam Al-Qur'an. Amanna billah wal yaumil akhir. Kenapa disandingkan? Karena orang sekarang nggak percaya dengan hari akhirat. Karena ada orang-orang yang memahami atau mengasih tahu, mengajarkan orang, nggak ada azab kubur, nggak ada azab akhirat. Allah Maha Penyayang, semuanya masuk surga. Wah, enak banget. Berlaku kita semena-mena udah. Gampang aja. Gampang aja kan menghilangin nyawa orang, apapun alasannya. Bukan perang agama, bukan. Ya, makanya dalam Al-Quran yang dilarang ada membunuh tanpa hak.
hak itu tanpa kebenaran, nggak ada undang-undang kebenarannya, nggak boleh. Mau siapapun, mau alasan apapun. Kadang cuma hanya sekedar hal-hal yang duniawi, hilang nyawa orang. Itu ada pengadilan Allah Ta'ala. Sekalipun kita tobat, mencuri, ada hukum Islam, semuanya ada hukum Islam. Ya, kalau udah dia membunuh, baru nanti ada hukumannya lagi, kisos namanya. Tapi kalau sekedar hal-hal yang merusak atau hal-hal yang mencuri dan sebagainya, hilang nyawa orang, nanti yang menghilangkan tanggung jawab di akhirat. Maka jangan sampai tangan kita jangankan berlumuran darah, ya, sakitin dengan kata-kata, pasti nanti ada azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sidang nanti, ahkamil hakimin. Jadi sidang Allah Ta'ala. Itu orang masuk yang bangkrut begitu tuh. Apalagi kalau dia pernah menumpahkan darah seseorang. Nanti yang ditumpahkan nuntut. Ditanya. Padahal nih orang udah tobat. Tobat Allah maha menerima tahu. Tobat pasti. Baru. Dosa yang paling besar murtad. Dosa yang paling besar murtad. Cuma dosa dia sama Tuhan doang. Nggak ada urusan sama orang. Dikembali sama Allah Ta'ala. Dibertobat. Diterima gak? Diterima. Orang membunuh 1000 orang. Dibertobat, Allah terima. Cuma nanti di akhirat dihukum dulu, maksudnya di sidang dulu. Tanya deh yang pada dibunuh. Kamu gimana? Mau ambil hak kamu gak? Kata yang bunuh, enggak, udah saya redho kok. Saya udah nikmat sama surga, sekarang lihat surga gitu. Itu kan enak masih. Tapi kalau yang nggak bisa, saya waktu mati nangis, saya mati nangis. Belum mati nangis. Kenapa? Anak saya 3 jadi yatim. Bini saya 2 jadi janda. Oh, bininya 2, amin. Tapi dinuntut. Ambil haknya. Cuma nggak ada lagi pembunuhan, karena nggak ada kematian. Nggak ada kematian. Kalau dibunuh kan nggak mati, percuma. Apa yang diambil? Amal soleh orang tersebut. Kalau punya amal soleh, kasih ke dia. Nggak ada, udah habis, sudah banyak banget yang dibohongin, yang di ini. Pokoknya nggak disangkutan manusia ya, apapun bentuknya. Ambil dosa orang-orang ini nih. Ya, inti pernah difitnah orang, pernah di ini, inti sampai terluka dan sebagainya. Inti punya dosa dikasih buat dia. Rugi itu orang. Faturiha finnar, maka dilemparkan ke api neraka. Ya, makanya Nabi sering kasih tahu nih sahabat, ya, siapa orang yang bangkrut, tuh bangkrut namanya tuh, bukan bangkrut dunia, tapi bangkrut itu kalau punya amal soleh. Kasih tahu orang-orang yang masalah akhirat, ada hari pembalasan, ada hisab. Ya, ada hisab. Tuh hisab tadi hitung-hitungan, ada mizan, timbangan. Udah nggak nyangkut sama orang, ditimbang inti pribadi, mana yang banyakan, ya, pahala apa daki neraka nih, apa daki dosa, ya gitu. Yang lain-lain, udah banyak saya punya pahala, iya banyak pahalanya, cuma banyak yang diomongin, banyak disombongin, hilang. Giliran yang jahat dikit, cuma diingat-ingat sama dia. Diingat-ingat di medsos lagi, diungkapin, bangga dengan kejahatannya. Aduh, zaman sekarang setan yang pinter nipu kita. Ya, makanya hati-hati. Nah, baik, belajar makanya. Itu bukan cuma duduk doang. Ini masalahnya yang dibilang sah bagi orang yang masih amian, masih awam. Tapi yang jika yang alim, yang maksud dibilang alim tuh duduk dia. Di mana majelis ilmu, udah kebiasaan dia. Tapi dia nggak bisa membedakan. Banyak yang ditanya aja coba deh. Yang sering-sering hadir tuh, ya majlis-majlis intinya lihat rapi banget pakai sarung, pakai baju putih. Ya sana. Gue rajin banget seminggu 3 kali. Sholat mana yang fardu? Yang fardu mana ya? Allahu Akbar kabir. Oh iya, sampai mandi wajib nggak tahu. Nah, bukan nggak boleh. Ya, rajin. Tapi kalau kita rajin kita nggak tahu agama, buat apa? Ya. Nah ini bahayanya di sini. Karena ada pendapat dua imam patasihu inda Ibnu Hajar. Kalau Ibnu Hajar sah. Ya, kalau dia nggak bisa bedain sekalipun dia datang di majelis, tapi kekhilafan di Romli, Imam Romli tidak sah. Ya. Wataratan yataji anna wahidan minar ruku wal tihda sunnah. Walam yu'ayyinuhu. Fatasihu salatu. Ada juga yang beriktiqad salah satu dari ruku atau iktidal itu sunnah, padahal dua-duanya wajib. Ya. Nah, tapi dia nggak bisa membedakan. Itu masih sah sholatnya. Ya. Jadi yang intinya di sini yang paling bahaya kalau dia menganggap semua sholat hukumnya sunnah. Nah itu yang bahaya. Makanya ajarin anak-anak kita. Terutama kalau anak-anak masih belajar yang wajib-wajib dulu tuh pemula. Tuh makanya ngaji juga begitu juga. Jangan orang-orang yang masuk belajar atau anak-anak belajar udah dikasih semuanya rukun. Dia bingung akhirnya.
Ya, ajarin yang mudah dulu, yang wajib-wajib dulu. Wudhu begitu juga, yang wajib-wajib dulu. Sampai dia hafal ibaratnya. Kan sedikit-sedikit semuanya. Nah, udah dia bisa, naikin. Ya, naikin, tambahin sunnah-sunnah. Sama seperti kita begitu juga. Doa-doanya tambahin. Nanti hafal baru doa muka. Ya udah hafalin dulu doa muka, ntar nambah lagi. Begitu, pelan-pelan. Tapi yang penting, utamakan dulu hukumnya yang wajib. Kalau wajib udah kelar, baru naik kepada yang sunnah sehingga sampai sempurna dengan adab-adabnya dan sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nanti masuk kepada rukun sholat. Ya, babul arkanis sholat. Hah? Iya, rukun, fardu mi rukun sama. Sarua kene. Bisa dibilang rukun, bisa dibilang fardu. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasul, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim. Yang nomor 8 dari adab kepada orang tua. Temu. Wa idza hasolat minka zallatun nahwa walidaik fabadir bitalabil afwi minhuma mazala fi qaidil hayah wa ahid nafsaka ala an la ta'uda ila misliha. Ya. Temukan halaman 22. Halaman 22. Yang nomor 8. Minggu yang lalu sudah dijelaskan, ya, hati-hati durhaka sama orang tua. Karena termasuk bilangan daripada dosa-dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, akbarul kabair al-isyrok billah wa uququl walidain. Dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar adalah syirik kepada Allah. Yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Dalam hadis yang lain dikatakan, iyyakum wa uququl walidain. Awas kamu durhaka, melawan sama orang tua, durhaka sama orang tua. Fa inna rihal jannah yujadu min masirati alfi'an. Bahwasannya sesungguhnya aroma surga sudah dapat dicium dari jarak 1000 tahun perjalanan. Wallahi la yajiduha agun wala qati'ur rahim. Demi Allah, tidak akan menjumpainya, tidak dapat mendapatinya, tidak bisa menciumnya orang yang durhaka sama orang tua dan yang memutuskan tali silaturahim. Nyium aja kagak, berarti nggak masuk surga. Wa qala aidan mal'unun man aqqa walidayh. Kata Nabi Muhammad SAW, dilaknat orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Itu minggu yang kemarin pembahasannya. Lebih luasnya bisa dilihat pada tayangan yang sebelumnya. Wa idza hasalat minka zallatun nahwa walidaik. Apabila terdapat kesalahan, kamu punya salah gitu terhadap kedua orang tua kamu, fabaddir bitalabil afwi minhuma, maka cepat segera meminta maaf pada keduanya. Kalau kita punya salah, ya namanya manusia kan. Emang kita sempurna? Enggak. Kita bisa punya salah sama orang tua, sama guru, sama murid, sama teman, sama kawan, sama suami, sama istri. Kita mahalul khata' wan nis. Ya, kita adalah manusia yang tempatnya salah. Tapi sebaik-baiknya orang bersalah adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu menyangkut urusan dia sama Allah. Tapi kalau urusan sama manusia, karena bicaranya tentang sama orang tua, maka segera minta maaf, minta ridhonya. Mazala fi qaidil hayah. Ya, utamanya lagi tuh, ya, selagi masih ada orang tua, masih hidup orang tua kita, cepat minta maaf. Jangan menunggu sampai mati, ntar kalau mati repot.
Ya minta maafnya repot gitu. Kalau masih hidup kan kita bisa ngomong. Bisa ngomong. Kemudian orang tua kita ngomong, iya gue redoin, gue maafin, enak. Kalau udah meninggal, ngomongnya gimana? Ibu bapak kita kan nggak bicara lagi. Nah, itu salah satunya adalah yang sudah yang lalu. Yaitu banyak kirim doa, kirim istighfar, minta maaf sama Allah Ta'ala, minta ridhonya biar orang tua ridhoin kita. Ya begitu, terus aja nggak berhenti. Kalau memang udah terlanjur meninggal dunia. Nah, kan ada ya bakti kepada orang tua setelah wafat. Di antaranya itu minta mohon terus, ya kirimin pahala terus. Ya, sehingga nanti orang tua kita yang dikubur jadi ridho sama kita. Jadi ketika di sidang Allah Ta'ala orang tua kita meluk kita. Ya, karena apa? Ya, maafin kita mudah-mudahan. Wa ahid nafsaka ala an la ta'uda ila misliha. Kemudian juga selain itu bukan hanya sekedar minta maaf, perhatikan dirimu agar tidak mengulanginya kembali. Jangan kembali kepada kesalahan yang sama. Ya, namanya taubat begitu, bukan hanya sekedar istighfar tapi tidak mengulangi lagi perbuatannya. Kalau sama orang tua begitu juga, minta maaf. Kalau ada orang tua minta ridhonya, minta maafnya. Kalau udah meninggal ya tadi, banyak yang kirim pahala, banyak yang kirim doa, minta maaf sama Allah Ta'ala biar orang tua kita ridho sama kita. Ya terus sampai hayat di kandung badan, dan jangan ngulangin lagi. Ya, dan termasuk juga durhaka sama orang tua. Kalau orang tua udah meninggal, kita nggak jalanin amanat-amanat orang tua kita. Kan bisa jadi, nak, jangan tinggal sholat, nak, jangan begini. Kita ngelakukan sesuatu yang orang tua kita larang. Fa inna uqubatal uquqi muajjalatun fid dunya. Maka sesungguhnya balasan durhaka sama orang tua muajjalatun fid dunya, disegerakan di alam dunia. Sebelum mati disegerakan dulu. Selain yang lain-lainnya bisa nanti di hari kiamat. Yang tadi tuh balasan-balasan nanti di mahkamah Allah Ta'ala. Ya, di sidang Allah Ta'ala. Tapi kalau sama orang tua nggak pakai nungguin akhirat. Ya, di dunia bisa disegerakan. La siyama ba'da wafatil walidain. La siyama ba'da wafatil walidain. Terutamanya apalagi kalau orang tua udah meninggal. Utamanya lagi tuh setelah orang tua meninggal baru. Ya, masih ada orang tua dia berbuat durhaka dan sebagainya. Langsung bisa dibalas. Yang utamanya orang tua meninggal, di situ baru dapat balasannya. Ya, kita kalau mau orang tua nih, kalau orang tua kita masih ada, guru kita masih ada, balasan-balasan baik kita belum, nanti orang tua kita nggak ada, guru nggak ada, baru tuh berasa balasan-balasannya. Kalau baik, tapi kalau buruk, nah dia baru berasa tuh. Ya, dibalas lagi sesuai perbuatannya. Ini ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi yang kasih tahu, kullu dzunub, kata Nabi nih. Kullu dzunub yuakhirullahu minha. Semua dosa-dosa Allah akhirkan, Allah takhirkan. Allah nanti waktunya ada. Masya'a ila yaumil qiyamah. Sekehendak Allah sampai hari kiamat. Setiap dosa-dosa kata Nabi, tiap dosa-dosa Allah boleh takhirkan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya boleh dibalas sekarang juga boleh, sekehendaknya Allah, nggak jadi wajiban. Illa uququl walidain, kecuali kedurhakaan kepada kedua orang tua, durhaka sama orang tua. Fa innallaha yu'ajjiluhu li sahibihi fil haya qablal mamat. Kecuali durhaka sama orang tua, maka sesungguhnya Allah akan menyegerakan kepada orang yang berbuat durhaka sama orang tua fil haya, ketika hidup, qablal mamat, sebelum matinya dia. Di dunia udah diseksa, selama hidup dikubur diseksa, di akhirat diseksa. Ya, maka jangan nggak percaya, kita harus yakinin. Ya, karena di akhir zaman tuh gitu-gitu nggak ada. Akhir kita semena-mena sama orang, gampang-gampangin. Ya, dengan segala macam peringatan-peringatan dan janji-janji Allah Ta'ala, ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajah rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yatlubul bai'ah alal hijrah. Maka datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta baiat alal hijrah, atas hijrahnya. Waqala, kemudian jadi ini orang mau hijrah minta baiat, ya, dibaiat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tanya dulu, waqala majituka hatta abqaitu walidayya? Apakah aku datang kepadamu sehingga engkau
dan berkata, Majituka, tidaklah aku datang kepadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang ngomong ya, berarti datang kepada Nabi, mau baiat, kemudian dia ngomong, jujur sama Nabi. Majituka hatta abqaitu walidayya. Tidak aku datang kepadamu ya Muhammad sehingga aku membuat nangis, membuat sedih ya walidayya, kedua orang tuaku. Jadi dia bikin sedih orang tuanya, bikin nangis. Mungkin kayak kita nih yang suka membuat sesuatu yang bikin nangis. Bala, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala irji ilaihima. Balik kamu, pulang kamu ke rumah kamu, ke orang tua kamu. Fa'at hikhuma, buat dia senang, buat dia tertawa. Kama abkaituhuma, kama abkaitahuma, sebagaimana engkau telah membuat nangis kedua orang tua. Disuruh ngapain? Balikin, berbuat baik. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Ya, nanti ada kisah-kisahnya nanti banyak di sini. Bagaimana kisah orang yang berbakti sama orang tua, balasannya bagaimana? Luar biasa. Dan juga bagaimana orang yang berbuat durhaka sama orang tua. Luar biasa. Banyak. Ya, ada seorang ahli ibadah. Dia durhaka sama ibunya. Ya, bukan sakit ibunya. Pada satu saat di dalam masjid, ya, di dalam masjid dia lagi ibadah. Ya, nanti kita cerita di kisahnya. Ini singkat aja. Lagi ibadah. Tahu-tahu orang teriak, ada maling, ada maling. Ya. Nah, orang kepung itu masjid. Karena orang melihatnya, yang maling itu masuk ke dalam masjid, dikepung. Di dalam masjid cuma dia doang. Paham ya? Kalau Allah mau bisa bikin begitu. Itu yang maling itu nggak tahu malaikat atau apa. Emang narik orang. Akhirnya apa? Digebukin. Ya. Nah, itulah nanti panjang ceritanya sampai akhirnya datangi ibunya. Ya, digebukin nggak sampai mati. Orang sekarang kan mati. Ya, orang digebukin cuma buat ini doang, kasih pelajaran, kemudian dikasih ke mana? Ke aparat setempat. Kalau dulu kan ada hukumannya kalau benar mencuri dan sebagainya, sehingga dipotong tangannya, ya dipotong tangannya sehingga dia datang ke rumah orang tuanya minta maaf sama orang tuanya, ya gitu. Ya kalau sekarang lebih serem lagi, ya makanya balasan sesuai perbuatan. Ya jangan berbuat apalagi zalim kepada kedua orang tua. Memang ini pelajaran yang sedang kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbana